Halo guys, balik lagi sama aku Nisrina Ningkaila, mahasiswi Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, pada kali ini kita masuk ke bagian CAT dan juga CAM part ke-7 atau modul ke-7 ya teman-teman. Di sini kita bakal bahas masuk ke bagian CAM, di mana materi-materi yang bakal aku sampaikan itu terkait yang ada di sini teman-teman, yang ada opening and assembly file, terus types of math, fixed part, sampai nantinya bakal ke praktik ya teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian bagaimana cara membuka file pada assembly. Sebenarnya ada dua ya teman-teman untuk cara membuka part assembly-nya. Nah, teman-teman yang pertama bisa membuat si part atau CAT terlebih dahulu, lalu diassemblykan, atau assembly-nya langsung teman-teman, ketika teman-teman sudah memiliki file part-nya, seperti itu. Nah, di sini aku bakal masuk ke bagian cara gimana assembly di bagian part ya teman-teman. Kita okekan saja. Nah, untuk bagian part sendiri kita membuat part pada umumnya atau CAT pada umumnya, entah satuannya MMGS, IPS, atau lain-lain. Dan juga jangan lupa perhatikan material dan spesifik lainnya, teman-teman. Di sini kita buat asal untuk contoh. Oke, terus teman-teman bisa ke extrude base. Sini kita kasih 10 mm dulu aja untuk contoh. Nah, ketika sudah jadi part yang teman-teman buat, di sini ada yang namanya new. Teman-teman klik yang ini atau Ctrl M. Nah, di sini teman-teman bisa memilih make assembly from part. Nah, di sini bisa save and insert. Teman-teman bisa tulis bagian titik. Nah, ketika teman-teman sudah membuat partnya, di sini teman-teman bisa ketika teman-teman membuat part lainnya, teman-teman bisa menambahkan di browse ini ya. Nah, di sini kita contohnya aja bakal menambahkan misalnya block cycle open. Nah, teman-teman bisa klik. Ini kan part yang sebelumnya ya. Nah, ketika sudah di fix posisinya, teman-teman bisa ngeklik part selanjutnya. Nah, seperti itu teman-teman. Atau kita. Nah, ini untuk bagaimana cara assembly memulai dari part ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku bakal masuk bagaimana cara assembly langsung ketika kita udah memiliki file part. Kita oke. Nah, untuk tampilan awal, tampilan awal bentar. Jadi ketika tampilan assembly, yes, dia akan memunculkan langsung foldernya teman-teman. Nah, tapi di sini udah ada browse. Jadi ketika teman-teman langsung masuk ke bagian assembly, dia bakal munculin folder mana yang mau dipilih atau file yang mau dipilih. Seperti itu. Di sini kita langsung browse aja. Kita masuk ke bagian yang tadi CAM. Di sini kita masuk ke bagian CAM. Nah, di sini teman-teman bisa memilih satu-satu atau langsung semuanya. Untuk saat ini kita langsung klik semuanya aja. Nah, sudah ya teman-teman. Ketika teman-teman ini kan belum posisi fix ya. Nah, ketika sudah memposisikan fix, dia bakal lanjut ke part selanjutnya atau bagian selanjutnya. Dan juga setelah udah,
lanjut sampai partnya habis. Seperti itu teman-teman cara bagaimana mengupload file opening atau membuka file pada assembly seperti itu. Nah, di sini kita lanjut ke bagian yang types of map ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke bagian assembly-nya. Nah, awalnya teman-teman bakal di muncul folder untuk memilih file ya teman-teman. Jadi kita masuk ke dokumen dan juga can. Kita pakai yang simple dulu aja kali ya. Sebentar. Oke, yang ini ya teman-teman. Kita pilih dua-duanya. Oh ya teman-teman, di sini juga ada di bagian bawah kanan itu juga ada satuannya. Nah, ini kita klik dulu. Ini juga kita klik di sini aja, bebas ya teman-teman. Terus kita di sini masuk ke bagian assembly dan bagian math. Nah, di bagian math ini ada 4 bagian teman-teman. Ada advice, standards, analisis, dan juga mechanical sesuai dengan apa yang ada di catatan ya teman-teman. Nah, kita di sini bakal fokus ke bagian standar terlebih dahulu. Nah, standar sendiri ini juga punya math tipe juga ya teman-teman. Ada coincident, paralel, perpendicular, keringat, concentric, dan juga log. Nah, di sini ada sedikit dari pengertian math tipe pada standar ya teman-teman. Nah, untuk coincident sendiri itu membuat dua permukaan jadi menghimpit. Jadinya segaris atau menempel tetapi masih bisa digeser teman-teman. Untuk paralel sendiri dia membuat dua part atau dua benda menjadi sejajar. Nah, untuk perpendicular dia membuat part menjadi tegak lurus membentuk 90 derajat. Nah, kalau tengah sendiri itu bersinggungan seperti roda dan juga aspal. Ini kan udah sering banget kita temuin juga ya teman-teman match tipenya pada CAD CAM sebelumnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada konsentrik itu membuat satu pusat seperti memasukkan baut ke dalam lubang. Untuk lock sendiri, dia itu untuk mengunci posisi dan orientasi. Nah, di sini ada di distance, dia untuk memberi jarak antar dua benda. Dan juga yang terakhir ada angle. Angle sendiri dia untuk memberi sudut antar dua benda. Nah, di sini kita ini kan kayak baut ya teman-teman. Di sini berarti kita menggunakan tipe yang konsentrik. Nah, teman-teman bisa caranya dengan klik di bagian si part ini, terus teman-teman konsentrik, lalu klik bagian yang mau teman-teman masukkan. Contohnya di sini. Nah, apakah sudah benar atau belum? Ini kita perpendicular ya teman-teman. Untuk meluruskan 90 derajat atau nah, ini ada paralel untuk sejajar. Nah, seperti itu. Ini contohnya aja, contoh kecilnya. Ini sama ini, misal. Sorry. Coincident. Oke. Nanti dulu untuk coincident. Kita di sini fokus ke konsentrik dulu. Karena kita mau memasukkan si baut ke dalam lubangnya. Oke. Klik, terus kita konsentrik. Klik bagian lubangnya. Sorry. Kita klik lubangnya. Oke, ini untuk cara memasukkan ke dalam lubang untuk si baut ya teman-teman. Di sini aku bakal ngasih contoh. Nah, ini adalah hasil dari si konsentriknya teman-teman.
cara memasukkan baut ke dalam lubang. Seperti itu. Next, kita bakal lanjut ke bagian yang fixed part atau basic part ya teman-teman. Bagian assembly. Nah, ke dokumen yang ini. Oke, kita blok semua karena kita butuh. Dua dan juga tiga. Nah, teman-teman, kita kan di sini masuk ke bagian fixed part. Jadi, fixed part atau tetap itu dia si bagiannya ini tidak bisa bergerak ya teman-teman. Dia artinya dia fix di tempat. Dia sebagai base seperti itu. Nah, beda sama yang kecil-kecil ini, dia kan bukan part pertama juga ya teman-teman. Part kedua, part ketiga, dan seterusnya itu bukan fix part. Nah, dia masih bisa digeser-geser, diubah-ubah arahnya seperti itu. Nah, untuk menandakan dia base atau tidak, di sini itu ada F, menandakan kalau si part yang kuning ini dia part fix atau namanya part tetap ya teman-teman. Jadi dia tidak akan bisa bergeser mau ke kanan ataupun mau ke kiri ke segala arah, dia tidak bisa. Nah, untuk yang bisa gerak, dia bakal ditandai dengan tanda strip seperti itu, atau bukan yang fixed part ya teman-teman. Nah, di sini bagaimana sih cara membuat si part yang kecil ini dapat menjadi fixed part teman-teman. Nah, di sini kita bakal masuk ke bagian assembly dan juga math. Kita math, terus kita bakal memasukkan si kotak yang hijau ini ke dalam lubang yang ini ya teman-teman. Caranya teman-teman bisa klik sisi yang berwarna oranye di sini, terus konsentrik ke bagian sisi yang ini teman-teman. Oke. Sorry sebentar. Oh sorry, consider. Oke. Nah, pertama kita masuk ke bagian assembly ya teman-teman. Ketika sudah masuk ke bagian assembly, kita masuk ke bagian math. Nah, di bagian math ini kita bakal menggunakan yang namanya coincident. Nah, caranya teman-teman bisa mengklik si titik sisi ini yang hijau dan juga titik sisi lubang yang ini teman-teman. Kita bakal memasukkan kotak yang hijau ke dalam lubangnya. Yang pertama kita klik dulu titik yang ini, terus kita consider untuk ke titik yang sebelah sini. Kita okein dulu. Nah, teman-teman ini sebenarnya belum fix karena baru satu sisi aja. Dia masih bisa bergerak, namun untuk sisi yang tadi kita udah consider, dia akan tetap di situ. Nah, caranya teman-teman bisa seperti tadi, klik sisi yang sebelah sini. Kita consider lagi untuk sisi yang sebelah sini. Dan ini tidak pas ya. Kalau dilihat-lihat dia masih yang namanya belum fix ya teman-teman. Sini teman-teman bisa klik consider lagi untuk ke titik yang ini. Oke. Nah, ini partnya sudah fixed part seperti itu. Dengan ditandain garis stripnya hilang teman-teman. Nah, selanjutnya kita yang segitiganya kita fixin dulu. Masih sama seperti tadi. Dan klik yang ini.
lalu coincident, klik ini, kita oke ini, sorry, salah. Kita klik ini, coincident, titik yang ini. Oke, dia belum fix ya teman-teman. Bisa dilihat, dia stripnya masih ada. Ini kita jangan lupa untuk match lagi, coincident lagi, terus ini coincident, sorry. Jadi si titik ini di coincident ke sisi yang oke. Nah, kalau teman-teman lihat, dia belum strip juga ya, dia masih seperti ini ya. Nah, caranya dengan kita match, kita masuk ke bagian coincident, kita klik kanan yang ini, clear selection, teman-teman bisa klik sisi ini dan juga sisi ini. Sisi alas yang warna kuning, terus kita coincident aja, terus oke. Nah, dia akan menjadi fix teman-teman. Dan stripnya akan menghilang. Seperti itu. Nah, sampai juga di sini aku bakal terusin part selanjutnya. Oke. Sorry. Kita consider terlebih dahulu. Nah, lalu kita consider lagi titik ini. Kita consider ke titik yang oke, dia masih bergerak ya teman-teman. Nah, caranya tetap sama. Kita klik alasnya. Terus, oh sorry, salah. Ini kita delete, kita clear selection. Ini kita consider dengan sisi yang atas, alas kuning. Oke deh. Semuanya di sini sudah fix ya teman-teman, alias sudah tidak bisa diubah-ubah seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian coincident, perpendicular, dan juga paralel, teman-teman. Nah, sedikit menjelaskan ulang tentang coincident, paralel, dan juga perpendicular. Untuk coincident sendiri, dia membaut dua permukaan jadi berhimpit, jadinya segaris atau menempel tetapi masih bisa digeser, teman-teman. Nah, contohnya sendiri, sorry tadi udah nyoba tapi salah. Oke, ini kita ulang aja. Nah, ini aku pakai part ini aja ya teman-teman, soalnya lebih simpel. Nah, di sini kan ada dua lubang ya teman-teman. Cara kita mengcopy tanpa harus insert komponen, teman-teman bisa tekan Ctrl, terus klik bagian yang mau di kontrol, tinggal geser aja teman-teman. Nah, di sini udah bisa di copy. Nah, di sini kita bakal langsung masuk ke cara penggunaan si coincident. Nah, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu si bautnya ke dalam lubang menggunakan konsentrik. Oke. Nah, si konsentrik ini kan dia masih bisa bergerak ke atas ke bawah. Jadi belum sejajar dengan si base atasnya. Nah, cara penggunaan si coincident ini, teman-teman bisa klik permukaan atas ini, terus coincident, lalu klik permukaan atas si base awal yang ungu ini ya teman-teman. Okein aja. Di sini sudah tidak bisa ke atas dan juga, tidak bisa ke atas dan juga ke bawah. Namun bisa digeser teman-teman, seperti itu. Nah, cara tetap teman-teman menggunakan paralel, di mana membuat dua buah part menjadi sejajar.
teman-teman bisa klik bagian sini. Kita masuk ke bagian matte ya. Kita klik paralel, terus kita klik sisi bagian pinggir si persegi panjangnya. Teman-teman bisa okein aja. Nah, di sini dia sudah fix part ya teman-teman, dimana dia tidak bisa digeser dan juga digeser ke atas bawah seperti itu. Nah, di sini aku bakal masukin terlebih dahulu baut sebelumnya. Nah, perbedaannya ini adalah udah fixed. Ini, sorry. Ini belum ya teman-teman. Bentar. Oke. Nah, di sini masih bisa bergerak ke atas ke bawah dan juga ke samping. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan terlebih dahulu ingat ya teman-teman, dikarenakan si assembly-nya ini masih satu. Nah, selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan tengah terlebih dahulu, baru perpendicular, karena partnya berbeda ya teman-teman, biar gak bolak-balik, dimana tangan sendiri itu bersinggungan seperti roda dan juga aspal teman-teman. Jadi ini aspal dan ini juga roda, jadi kayak bersinggungan, nempel gitu. Nah, di sini kita bakal copy bagian titik ini, kita geser aja. Nah, oke. Di sini kita bakal comment, terus kita klik sisi ini, lalu kita geser ke sini. Nah, dia bersinggungan seperti aspal dan juga roda ya teman-teman. Cuman ini kurang lurus. Coba kita lurusin. Nah, menggunakan konsidan sudah. Nah, seperti ini teman-teman untuk tank. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian perpendicular ya teman-teman, yang dimana dia membuat part menjadi tegak lurus membentuk 90 derajat. Nah, di sini udah ada partnya ya teman-teman. Nah, tadi aku udah coba. Ini kita cancel dulu, kita hapus, kita delete, kita dari ulang. Di sini kita browse segitiganya, oke. Nah, di sini aku bakal klik ini untuk di matte menggunakan consider. Oke, udah di consider ya teman-teman, namun dia belum 90 derajat, dia masih nggak konsisten kemana-mana. Dan caranya adalah teman-teman bisa klik sisi ini, lalu sisi yang alas bawah ini, teman-teman consider. Oke, nah dia bakal konsisten teman-teman. Ini kita lurus, oke. Sorry. Di sini kita coba matte lagi. Kita mastiin di sisi ini dan juga di sisi alasnya teman-teman. Kita perpendicular seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk penggunaan perpendicular ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita langsung masuk ke bagian yang exiting match, deleting atau modifikasi. Nah, di sini kita masuk aja ke part yang ini. Oke, di sini kita bakal tahu match apa yang udah kita gunakan. Ini ya teman-teman. Dan ini kan totalannya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau per part, di sini teman-teman bisa klik aja. Terus bagian view match. Nah, di sini dia bakal kelihatan nih apa aja match yang udah kita pakai. Kayak konsentrik, terus ada di sini juga paralel juga. Dan untuk menghapusnya teman-teman bisa klik kanan, lalu delete, tinggal di yes aja, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau memodifikasi, teman-teman bisa masuk ke bagian yang match sebelahnya. Nah, di sini teman-teman bisa ganti nih, kayak semisal sisi atas dasar yang baut ini sama ini mau diganti
paralel kah atau perpendicular atau di lock. Nah, seperti itu teman-teman. Misal mau diganti langsung ke paralel. Tinggal di oke aja seperti itu. Nah, terus sorry tadi kan udah di paralel juga ya. Ini dia, sorry sebentar, contoh lainnya deh. Ini kita okein dulu. Masuk. Nah, di sini nggak bisa karena ini udah ada teman-teman. Nah, contohnya misal kita di sini kita perpendicular. Kita lurusin 90 derajat. Oh, nggak bisa juga. Nah, contohnya seperti itu untuk mengganti apa namanya, memodifikasi si match-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian distance dan juga angle, teman-teman. Nah, di sini kita dapat, kita tambahin dulu, sorry. Minusnya. Oke. Di sini kita copy dulu. 3. Oke. Di sini kita match seperti biasa. Di sini dan di sini. Oke. Sebentar ya teman-teman. Buat pas dulu. Ini sisi ini. Oke. Sisi ini dengan dasar ini juga. Oke. Nah, selanjutnya di sini penggunaan dari si angle-nya teman-teman. Tadi aku sorry di copy aja di sisi ini, kita dempetin teman-teman. Oke. Setelah udah, sini kita atur angle-nya di sini ya teman-teman. Dan nanti teman-teman bisa memasukkan nilai tanpa harus manual seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bakal masuk ke bagian lock atau ngepatenin atau kunci ya teman-teman partnya. Ini kita bisa ini dulu apa namanya, copy terus kita masuk ke math. Nah, di sini ada fitur lock ya teman-teman. Kita klik terus kita klik sisi atas. Ini kan masih sendiri-sendiri ya teman-teman. Iya. Nah, ini kita bakal jadiin satu kesatuan seperti ini. Seperti itu dengan cara klik atas sisi ini. Lalu tinggal di off. Nah, dia bakal gabung ya teman-teman. Bakal jadi satu. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian coordinate system. Nah, di sini kita masuk ke bagian awalnya teman-teman, soalnya tadi ternyata belum ke record, kita dari ulang aja. Jadi belum record ternyata. Oke. Di sini kita masukin file dulu. Nah, kita taruh titik awal di sini ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke evaluate untuk memeriksa si XYZ-nya. Nah, di sini XYZ-nya sendiri itu adalah min 0,18 untuk X-nya. Untuk Y-nya adalah 0,06.
Z-nya min 0,16. Ini untuk default yang tadi aku patenin kayak gini ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini aku bakal mengubah si geometri si koordinat sistemnya. Nah, kita masuk ke bagian assembly, lalu ke referensi geometri dan klik koordinat sistem. Nah, di sini teman-teman bisa memilih titiknya mana. Aku bakal ke sini ya, teman-teman. Di sini untuk X, untuk Y, dan ini untuk Z. Oh, sorry, ini untuk Y sudah sini aja. Nah, itu Z sudah sini. Oke, kita oke ke atas. Nah, sini kita okein. Teman-teman masuk lagi ke evaluate untuk memeriksa perubahan dari si X, Y, Z-nya. Nah, ini kan default ya teman-teman. Nah, ini kita klik yang sebelah sini untuk melihat koordinat sistem pertamanya. Nah, akan berubah yaitu X-nya adalah 2,03, Y-nya 0,96, dan juga Z-nya min 3,11. Untuk defaultnya seperti itu. Oke, kita selanjutnya masuk ke part terakhir yaitu praktik. Oke guys, kita masuk ke praktik assembly di sini. Oke, ini untuk satuannya sendiri itu hmm, dia nggak ada satuannya ya teman-teman. Maksudnya kayak pakai MMGS kah atau pakai IPS? Berarti nggak ada, pakainya IPS ya teman-teman. Oke, sini kita bakal pakai part box report dulu sebagai fixed partnya. Setelah itu kita bisa masukin part lainnya. Oke, tambahin dulu satu lagi. Oke, untuk yang coklat sendiri dia masuk ke sini ya. Langsung aja ini lihat sini. Oh my god, lambat sekali laptopnya. Lalu ini ke sini. Oke, oke, oke. Dia pasang ini. Terus yang ini ke sini. Sisi ini ke sini. Terus ini. Slide ini. Yang ini. Dia ke sini. Oke. Nah, sini.
Kita delete dulu. Oke. Oke, ini kita masukin. Ini bisa dimasukin ke sini. Nah, untuk jarak ini dengan sisi ini itu 6,5. Eh, hmm. Nah, so, udah ya teman-teman. Ini kita ini sama ini. Oke. Terus apalagi teman-teman, bolanya kita pasang dulu sih. Nah, kita bisa pasang ke sini. Oke. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita ke lingkaran terlebih dahulu. Oke. Habis itu sana ini kita upload. Oke. Ini sana ini kita upload. Ini sama ini kita lock juga. Ini sama password. Nah, ini kita paralelin. Ini kita paralelin sama ini. Oke. Itu ini sama ini. Sudutnya 140. Oke. Oke. 140 ya teman-teman. Sudah selesai untuk part yang pertama. Untuk yang praktik ya teman-teman. Oke guys.
Oke guys, kita masuk ke bagian contoh kedua assembly ya teman-teman. Di sini kita masuk langsung ke partnya, karena di partnya itu cuma satu. Di sini kita langsung aja buat copy. Sorry. Oke, setelah itu kita make. Sorry agak lemot ya teman-teman. Terus kita klik ini dan juga ini. Oke, baru ini. Terus kita centang. Oke, posisikan dari sini ke sini. Oke, terus di sini. Oke, udah lurus ya teman-teman. Tinggal ini ke sini. Dan juga ini. Selesai. Kita map ulang. Dan juga ini. Hmm. Hmm. Kita langsung sebentar. Lag-nya lama banget. Lemot guys, tadi habis ngapus karena tadi nggak bisa, harusnya turun kan dia. Jika tes ini terus tinggal di oke aja. Setelah udah sisi yang ini, oke. Nah, kalau sisi yang ini tinggal di oke aja. Ini harus sih sini dengan pasal ini. Allah, dia jelek banget. Sini. Oke, kita lihat dulu. Ini tinggal turunin aja sih guys. Bentar. Nih.
Nah, udah sebentar ini kita hapus dulu concealer yang tadi. Ini kita hapus. Jadi sekarang cuma harus sini ya. Oke, sudah di sini kita masuk ke bagian matte, terus kita concealerin aja. Oh, jelek banget ininya, sorry ya guys. Oke, um, oke. Ini untuk part yang kedua ya teman-teman. Ini kita langsung save aja. Oke, selanjutnya. Ya udah, tinggal save aja. Save as. Sorry, loading sekali. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke contoh yang ketiga, teman-teman, untuk assembly. Nah, ini dia triple suppressor-nya itu membutuhkan 2, terus si bracket-nya itu membutuhkan 2, dan pin-nya itu membutuhkan 4. Nah, di sini kita bisa langsung aja sorry. Berarti ini 2 ya. 2, terus ini di 4, oh, sorry, 2. Oke, setelah itu bentuknya adalah oke, kita tinggal masukin si pin ini ke dalam lubang-lubangnya. Nah, tinggal kita masukin ke sini. Oke, ini langsung sama ini. Terus ini dimasukin ke lubang yang ini. Oke, nah, ini bisa dari sisi ini. Sorry, sebentar. Oke, benar. Ini di sisi yang sama ini. Oke, udah. Warna sama. Yang ini juga. Kita pasang sisi ini dulu. Ini.
Hmm, mm-mm. Oke, ini bisa kita sebentar, ini kita masukkan ke sini. Oke, ini bisa dulu, lurusin, habis itu ini masukkan ke sini, lurusin lagi. Oke, tinggal ini, sorry, ini dimasukin ke sini. Nah, ini langsung. Um, sebentar, oh, ada di atas. So, guys, nah, oke, ini sama ini, dilurusin, oke, bentar. Nah, ini, oke, tinggal yang ini aja. Oh, caranya biar ini coba ini mata bunyinya kebetulan nih tinggal diputar aja. Nah, ini sama ini, terus ini juga bersama ini. Oke, ini bisa mana ini. Oke, sudah selesai teman-teman untuk part yang ke berapa ini ketiga ya. Ini bisa kita paralel atau ini juga sama ini yang bawah juga ini juga sama ini tetap paralel ini juga ini juga oke. Oh, ini oke, ini masih gerak. Oke, ini untuk yang part ke part ketiga. Contoh yang ketiga, teman-teman bisa langsung save aja. Um,
Nah, selanjutnya di sini kita bakal buat ini ya teman-teman. Di sini ada baut juga atau screw-nya. Di sini juga ada screw-nya. Kita langsung aja. Ini adalah part yang dibutuhin untuk set partnya. Dia ada di namanya lower side. Oke, di sini kita tempelin dulu aja. Baru lakukan sidangnya teman-teman. Terus habis itu ini sama ini. Oke, kita tekan sidang juga. Nah, oke, setelah udah ini kita buat udah nggak bisa kemana-mana ya. Sini belum juga. Oke, di sini kita mau copy dulu. Kemudian, nah, kita sekunnya. Menurut gue. Oke, sebentar. Nah, di sini kita mau jadi sampai sini nempel sama di situ. Oke, itu nggak bisa. Sorry, ini kita confident aja. Dan sisi ini sama sisi dalam. Oke, dan lupa habis itu yang satunya juga. Bentar, ini kita masukin ke sini. Hmm, Kalau dia nggak bisa. No, dia makan di sini. Oke, oke, oke. Udah nempel, terus kita di sini mau coba lihat. Ini jarak antara skru dan bautnya itu dia 5. Ini kita balikin. Sorry.
ini juga oke, mengenai jaraknya ini sama kita jaraknya memang ini juga ini sama oke. Lalu, no, oke. Nah, ini adalah contoh part yang terakhir yaitu assembly yang keempat. Contohnya teman-teman. Itu mungkin saja CAD-CAM mode 7. Mungkin ada yang kurang paham atau bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Bye-bye.